jahidan wujubuha fala yughsalu wala yusalla alaihi. Kalau dia meninggalkan salat itu dengan keyakinan salat itu tidak wajib, maka dia dibunuh dan situasi dia akan seperti orang kafir. Bagaimana? La yughsalu wala yusalla alaihi, tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Maka orang yang meninggalkan salat dengan keyakinan hanya wajib itu, maka dia dibunuh dan letak dia seperti orang kafir, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Berbeda dengan kasus orang yang meninggalkan solat hanya karena malas, dia dibunuh, tapi dibunuhnya tetap dikuburkan di pekuburan orang muslim, disolatkan dan dimandikan. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udhrin. Maka harus bersegera, wa yubadiru dan bersegera man marra orang yang terdahulu atau orang yang meninggalkan salat bi fa'itin suatu salat yang dia tinggalkan wujuban, cepat-cepatnya itu harus wajib. Jadi dia wajib untuk bersegera mengganti salatnya tadi in fata bila udhrin, kalau dia meninggalkan salat bila udhrin, tanpa adanya uzur. Jadi kalau tak ada uzurnya kemudian dia meninggalkan salat, maka wajib baginya untuk mengqadanya segera. Artinya ketika dia meninggalkan salat asar kemudian sampai salat subuh dia tidak melakukan atau mengqada salat tersebut dan dia tinggalkan salat asar tadi sengaja tanpa ada uzur, maka setiap detik, setiap jam dia akan berdosa. Dia akan terus berdosa seharian itu. Maka bayangkan berapa banyak di antara kita dan begitu juga masyarakat kita yang tidak paham hal ini dan mengabaikan salat-salat sehingga mereka senantiasa berada dalam dosa. Tapi dia kan tidak tahu. Sementara rufi'al qalam an thalath, orang yang tidak punya ilmu tidak ada hukum bagi mereka. Ada ketentuan yang berlaku. Pengarang kitab Ta'limut Ta'lim mengatakan ilmu yang wajib diketahui itu adalah ilmu hal. Kapan kita wajib belajar tentang sombong? Ketika hati kita sudah ada wangi-wangi atau bau-bau kesombongan. Maka ketika itu kita wajib belajar ilmu sombong. Kapan mereka wajib belajar ilmu qada? Ketika sudah ada solat yang mereka tinggalkan. Artinya ketidaktahuan itu tidak akan bisa menjadi alasan kalau masih ada jalan untuk menuntut ilmu. Karena saat itu juga dia telah wajib untuk mencari pengetahuan tersebut karena hal itu telah menimpa dirinya. Fayalzimuhu al-qadha fauran, maka wajib baginya untuk mengganti salat itu secara segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala walladzi dhahara annahu yalzimuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma ada ma yahtaju li sarfihi. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan wajib baginya untuk menggunakan semua waktunya mengqada salat. Waktu dia wajib dia gunakan semuanya untuk mengqada salat kecuali pada hal yang memang dia butuhkan. Seperti mencari uang, mencari nafkah, makan, tidur, buang air kecil. Selebih itu minum kopi di kafe, di lopo, main catur, berbicara tak jelas, maka selama itu pula dia akan berdosa. Berdosa dia karena tidak menyegerakan qadaan salat yang harusnya dia segerakan. Fi ma la budda lahu minhu wa innahu yahrumu alaihi tatawwu'u. Bahkan ada pendapat yang cukup ekstrim, haram baginya untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini pendapat memang yang cukup ekstrim. Dan Ayah Mahmudin Fasaribu ketika kami belajar kitab I'anah di Mustafawiyah Purbaru di bulan Ramadan, beliau mengasih pendapat yang lain, bahwa ada ulama yang mengatakan boleh untuk mengerjakan sholat sunnah walaupun kita memiliki qada wajib. Tapi saya belum temukan di mana bukunya. Karena seperti ini contohnya, kadang ada orang ketika ingin melakukan qada kaslan, malas. Tapi ketika ingin melaksanakan sunnah, dia rajin. Contoh misalnya di bulan Ramadan. Ramadan lagi banyak tarawih. Dia rajin melaksanakan tarawih, tapi dia memiliki qadaan yang wajib disegerakan. Maka apakah kemudian kita akan mengatakan kepadanya haram melaksanakan sholat sunnah? Sebaiknya tidak. Karena pilihan itu dua. Dia melaksanakan sholat sunnah atau tidak sholat sama sekali. Karena mengqada itu belum tentu lagi dia lakukan qada tersebut.
Wa yubadiru bihi nadban, dan segera diqada tapi hukumnya sunnah. In fata bi udhrin, kalau dia lewat, salatnya lewat karena ada uzur. Seperti naum, tidur, lam yuta'adda bihi, yang tidak disengaja. Wa nisyanin kadalik, dan juga lupa seperti itu. Tidur ini kalau kita yakin masuk waktu salat, kalau kita yakin bangun maka makruh. Tapi kalau kita yakin tidak bangun, sudah masuk waktu salat, maka hukumnya haram. Wa yusannu tartibuhu al-fa'itu fayuqda as-subuhu qabla adh-dhuhri wa hakadha. Dan melaksanakan qadaan salat secara tertib, zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, hukumnya adalah sunnah. Wa taqdimuha ala hadratin la yakhafu fautuha. Dan juga sunnah untuk mendahulukan salat qada dibandingkan salat yang sudah saat itu ada. Contoh, kita punya qada salat subuh, tapi saat ini sudah masuk waktu asar. Maka mana yang harus kita kerjakan? Apakah asar atau qada subuh? Yang harus dikerjakan adalah qada subuh. Kalau kita yakin bahwa kalau kita kerjakan salat qada tadi, kita tidak akan kelewatan asar. Tapi kalau seandainya saya nanti kalau salat qada subuh, maka asar akan terlewat. Di situasi ini wajib baginya untuk mendahulukan sholat asar tadi. In fata bidun wa in khasya fauta jama'atiha 'alal mu'tamadi. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Sunnah tadi itu kalau dia tinggalkan sholat dengan uzur, ketiduran, maka sunnah didahulukan sholat yang diqada. Tapi kalau dia tinggalkan sholat itu tanpa uzur, maka wajib mendahulukan sholat qadaan dibandingkan sholat hadir atau sholat yang saat itu dikerjakan. Amma idza khafa fautal hadirati bi an yaqa'a ba'daha wa in qalla kharijul waqti fayalzimuhul bad'u biha wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin wa in faqada tartibu li annahu sunnatun wal badaru wajibun. Amma idza khafa fautal hadirah, kalau dia situasinya takut, kalau dia kerjakan sholat qada, maka sholat yang saat itu harus dikerjakan lewat. Jadi misalnya, harusnya dia saat ini sholat zuhur, tapi ada qada subuh. Maka kalau seandainya dikerjakan qada subuh, zuhur ini akan jadi qadaan juga nanti. Bagaimana situasinya? Fayalzamuhu al-bad'u biha. Maka wajib baginya untuk mendahulukan sholat yang saat itu. Ini kalau situasi sholatnya tinggal dengan uzur. Kalau seandainya aku laksanakan sholat qada, lalu sholat yang hadir saat itu akan kelewatan, maka di saat itu yang dikerjakan sholat yang saat itu. Sekali lagi, sholat zuhur. Qadaan kita saat ini zuhur. Lalu masuk kita waktu asar. Kalau saya kerjakan sholat zuhur ini, mengqada ini, maka sholat asar nanti akan lewat. Saat ini hukumnya sunnah. Kalau ini sunnah yubadir di sini karena kita meninggalkan sholat zuhur dengan uzur. Sekali lagi, kurang apa ya? Sholat zuhur kita tinggalkan dengan uzur. Ketiduran misalnya. Masuk waktu asar. Di waktu asar habis waktu, hanya cukup untuk melaksanakan satu sholat. Apakah sholat zuhur yang kita kerjakan sementara dia qada, ataukah sholat asar yang kita kerjakan sementara kita masih punya sholat qada? Maka di saat ini yang didahulukan adalah sholat qada. Oh bukan, sholat hadir. Karena mendahulukan sholat qada hukumnya sunnah kalau uzur. Nah, berbeda nanti kasus di bawahnya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi idhrin wa in faqada tartib li'annahu sunnatun wal badar wajibun. Dan wajib mendahulukan salat yang tinggal tanpa uzur. Jadi kalau salat kita tinggalkan karena main-main, karena apa? Sehingga masuk waktu yang lain, maka wajib mendahulukannya. Kenapa? Li'annahu sunnah wal badar wajibun. Karena tertib itu hukumnya sunnah, sementara mendahulukan sholat qada tanpa uzur hukumnya adalah wajib.
Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi udrin, dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat sunnah rawatib daripada sholat sunnah wajib qodhoan. Saya kalau isi pengajian selalu saya sampaikan kepada jamaah, qodhohlah sholat. Kalau seandainya malas, karena banyaknya sholat itu yang tidak terqodho, maka setelah subuh sekali lagi. Setelah zuhur sekali lagi. Setelah asar sekali lagi. Karena kalau kita buat mereka dengan konteks fikih yang ada harus menggunakan semua waktunya untuk sholat, banyak orang-orang yang memang butuh waktu itu untuk cari makan. Sehingga bagaimana biar dia tetap jalan tapi terasa ringan. Maka siap sholat zuhur, sholat lagi zuhur, sholat asar, sholat lagi asar. Setelah itu baru melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau mau melaksanakan, jangan dulu rawatib, baru sholat qodho. Tidak. Maka dikatakan beliau, wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udrin. Sunnah hukumnya untuk membuat sholat sunnah rawatib di belakang dan didepankan sholat qodhoan. Ini kalau dia sholatnya tinggal karena uzur. Wa yajibu ta'khiruha anil fawat bi ghairi udzin. Kalau tinggal sholat tanpa uzur, maka hukum membuat sholat rawatib itu, sholat sunnah di belakang, didahulukan sholat qodho adalah wajib. Jadi beda dia. Kalau tanpa uzur sunnah, kalau dengan uzur sunnah, kalau tanpa uzur wajib. Tambih, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tafdi anhu wa fi qaulin annaha taf'alu anhu aw sabiha amla hakahul ubadi an Syafi'i li khabari fihi wa fa'ala bihi as-subki an ba'di aqaribihi. Tambih, satu peringatan atau hal penting, man mata, siapa yang mati, wa alaihi sholatu fardin, dan dia memiliki sholat qodho yang belum diqodho, walam tafdi, dan tidak belum dipidyah, ditebus. Wa fi qaulin annaha taf'al walam tuqda, maka tidak. Salah titik. Man mata wa alaihi sholatu fardin, siapa yang mati dan punya sholat qodhoan yang belum dibayar, maka lam tuqda, tidak perlu diqodho. Jadi kalau ada orang mati sementara ada sholatnya yang belum lunas, maka kita sebagai keluarganya tidak perlu untuk mengganti sholat itu. Walam tafdi, dan tidak perlu untuk membayar pidyahnya, menebusnya. Ini pendapat pertama. Wa fi qaulin, ada juga satu pendapat, annahu taf'alu anhu, bahwa hal itu dilakukan. yakni sholat jadi qodho, begitu juga di pidyah. Ini satu pendapat. Au sobiha amla, baik dia si mayit tadi mewasiatkan atau tidak. Haka hal ubadi, hal ini dihikayatkan dari Umbad anis Syafi'i li khabrin fihi wa fa'ala bihi subkiyu, dilakukan oleh Subki an ba'di aqaribihi. Makanya orang tua kami, saya dulu ketika ayah meninggal pada tahun 2022, kita ada kebiasaan mengkasih orang makan di hari ketiga 40 100. Maka saya sampaikan kepada jamaah itu, ini adalah pidyah ayah saya. Karena kadang tak tahu itu perginya kemana, makan itu perginya kemana. Karena kalau dikira-kira itu memberatkan sahibul bait, orang yang meninggal dan harus memberi makan. Kenapa seberat itu syariat, kan? Jadi setelah saya pikir, mungkin ini ulama-ulama terdahulu melakukan hal ini untuk meringankan. Maka dibuat 3, 40, 100. Meringankan apa? Untuk membayar atau melunasi puasa maupun sholat orang tua mereka yang belum terlaksana. Begitu, makanya ketika saya meninggal, saya katakan kepada orang yang datang, ini adalah pidyah ayah saya. Karena memang satu pidyah itu satu mud dia, satu makan per orang. Wa yu'maru dzu saba dzakaron au untha, dan diperintahkan anak-anak baik dia laki-laki atau perempuan, mumayyizun, yang dia itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Yajibu ala kulli min abawaihi wa in ala thummal wasiyyi wa ala maliki raqiq ay ya'murahu. Bahwa anak itu sudah bisa mumayyiz, anak itu sudah bisa makan, minum, beristinja sendiri. Mumayyiz itu anak sudah bisa makan, minum, dan beristinja sendiri. Wajib bagi setiap ayah maupun ibu sampai ke atas, kakeknya, neneknya, buyutnya,
untuk memerintahkan anaknya ini, yang mumayyiz ini, sholat. Jadi anak itu tidak wajib sholat, tapi perintah itu wajib bagi orang tuanya. Seperti itu. Wa ala maliqir raqiq ayyamurahu, begitu juga seorang pemilik hamba, kalau ada hamba budak dia masih kecil, dia juga wajib memerintahkan budaknya untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya kecil saja budaknya, pokoknya budak. Biha as-shalah, sholat. Walau qadaan, walaupun sholatnya itu sholat qada. Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan semua syarat-syaratnya, yakni wajib memerintahkan anak itu untuk melakukan sholat dan untuk melaksanakan syarat-syarat sholat. Li sab'in, ketika berumur 7 tahun. Ai ba'da sab'in minas sinin, ai inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Setelah sampai 7 tahun, walaupun sebelum 7 tahun dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, tetap patokannya 7 tahun. Wa yanbaghi ma sighatil amri at-tahdid, dan mesti dengan perintah sighah, kalimat perintah yang memang keras, bukan kasar. Keras, artinya memang menakutkan, tahdid. Jangan ayo nang, bukan gitu. Salat kau. Kalau kita sekarang kan banyak metode pendidikan anak yang dengan lembut, tapi akhirnya anak itu menunjak. Pendidikan paling baik itulah pendidikan orang dulu. Orang tua kami yang berbahagia, Islam itu ketika mengatakan bahwa seorang pezina harus dibunuh, pencuri dipotong tangan, bukan berarti Islam itu kejam. Tidak. Sifat manusia seperti itu. Manusia butuh hal yang menakutkan agar mereka tidak melaksanakan hal itu. Sama kayak kami seperti santri. Ayo anak-anak Abi, semua ambil pakaian, baca Quran. Tidak ada yang mendengar. Tapi begitu kita pegang kayu, satu. Tidak perlu kita bilang, langsung itu ngambil Quran. Memang manusia seperti itu. Makanya para anbiya, sebelum mereka menjadi nabi dan rasul, mereka pertama kali adalah ra'il ghanam, merawat binatang. Karena manusia kadang memang seperti binatang, harus dipukuli. Maka begitu juga dengan anak kita. Ketika wa yanbaghi ma sighatil amri at-tahdid, mesti dengan perintah, sigha kalimat perintah yang tahdid, ngeri. Wa yudrabu darban ghairu mubarrah wujuban mimman dzukira. Dan dipukul. Tadi kalau perintah ketika umur 7 tahun, masuk ke step berikutnya dipukul. Dipukulnya darban ghairu mubarrah, pukulan yang tak menyakiti. Di Arab itu ada satu kebiasaan memukul ghairu mubarrah, mukul yang tak menyakiti, seperti memukul dengan sendal, memukul dengan kain. Itu kebiasaan orang Arab, makanya istilah ghairu mubarrah itu memukul yang memang tak menyakiti. Tapi di kampung kita ini memukulnya luar biasa, pakai tali pinggang, pakai kayu. Jadi anak itu kadang bisa cacat, itu bukan ajaran Islam. Islam itu mengajarkan memukul anak dengan pukulan yang ghairu mubarrah, tanpa menyakiti. Tapi ngeri, takut mereka. Alaiha ala tarkiha walau qadaan aw taraka syartan min syurutiha. Dipukul dia kalau dia meninggalkan salat, baik itu salat qada atau meninggalkan syaratnya. Salat dia tanpa wudu, maka kita pukul. Karena orang tua kami, kita harus melatih anak itu dari kecil. Kalau terbiasa kita abaikan dia wudunya, salatnya kita jaga, kamu harus salat, tapi kita abaikan wudu, maka ketika besar dia akan mulai mengabaikan wudu. Karena terbiasa dari kecil. Li'ashrin ay ba'da istikmaliha lil hadithi sahih muru as-sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinina fadribuhu alaih. Kalau sudah sampai umur 10 tahun. Karena ada hadis sahih, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat kalau sudah sampai 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau sudah sampai 10 tahun, fadribuhu alaiha, maka pukullah anak itu alaiha, atas salat yang ia tinggalkan. Jadi kalau anak tak mau salat, pukulkan aja. Jangan segan-segan anak awaknya. Kasaumin ataqahu, seperti misalnya seperti itu juga salat puasa yang dia mampu. Jadi bukan hanya salat saja. Puasa juga kalau anak kita sudah mampu, kita juga harus melaksanakan sama seperti salat. Umur 7 tahun suruh. Dengan kalimat yang memang tadi sigha amri tahdid, kalimat perintah yang ada ngiri-ngirinya. Walaupun dalam hati kita enggak tega, tetap harus dibuat seperti itu. Yakinlah, anak itu kalau tidak dibuat takut, maka dia akan menakuti kita. Pijak-pijaknya itu. Kasaumin atau qahu, seperti puasa yang dia mampu, fa innahu yu'maru bihi li sab'in.
diperintahkan dia untuk berpuasa ketika sampai umur 7 tahun, wa yudrabu alaihi li ashrin, dipukul ketika sampai 10 tahun, kasolati, seperti salat. Wa hikmatu dzalik. Ini dia. Kenapa sih harus seperti itu? Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah. Hikmahnya ini supaya anak kita terbiasa beribadah. Liyata'awwadaha, supaya terbiasa. Fala yatrukuha, dan dia tidak akan meninggalkannya kalau sudah terbiasa. Wa bahatha Azra'iyu fi qinnin saghirin kafirin nataqa bi syahadataini annahu yu'maru nadaban bis salati was shaumi wa yahutsu 'alaihima min ghairi darbin liyulafa al khair ba'da bulughiha wa in abal qiyasu zalika intaha. Wa in abal qiyasu. Adapun wabahath al-Azra'i, dan Imam Azra'i membuat bahas atau mengkaji ulang fi qinnin saghirin kafirin, dalam masalah qin. Qin ini budak asli. Jadi istilah budak itu banyak, ada mukatab, muba'at. Kalau qin itu budak asli, orang tuanya budak, dia lahir dari darah budak, maka disebut budak qin, budak asli. Yang dia itu kecil, qin saghir, kecil, kafir, aslinya adalah kafir. Nataqa bi syahadatain, namun dia nataqa bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang dibahas Azra'i? Annahu yu'maru nadaban bis shalah was shaum, bahwa disunnahkan hukumnya bagi yang punya budak itu untuk memerintahkan budak kafir tadi melaksanakan salat dan puasa. Wa yahutsu 'alaihima min ghairi darbin, dan mengajak mereka atau memotivasi mereka melaksanakan sholat puasa min ghairi darbin, tanpa memukul. Liyu'allaful khair, supaya hatinya itu merasa dipenuhi kebaikan. Istilah mu'allaf itu, orang mu'allaf itu kenapa diberikan zakat? Agar merasa dia diperlakukan dengan baik. Orang-orang mu'allaf diberikan zakat, dibantu, agar apa? Merasa diperlakukan dengan baik, sehingga dia lebih mencintai Islam. Ba'da bulughiha. Wa in abal qiyas, sekalipun hal ini tidak sesuai qiyas. Intaha, dzalika intaha. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu anil muharramat wa ta'limuhu al-wajibat wa nahwuha min sa'iri syara'i az-zahirati walau sunnatan kasiwakin wa amarahu bidzalika wa la yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan wa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Wajibu aidan, dan wajib juga alaman marra, atas orang yang dahulu, nah ini orang apanya, orang tuanya sampai ke atas maupun yang punya budak, untuk melarang anak kecil tadi anil muharramat, dari melakukan perbuatan haram. Begitu juga wajib bagi mereka ta'limuhu al-wajibat, mengajari anak-anak tadi hal-hal yang wajib. Wa nahwuhu min sa'iri syara'i, dan seumpama hal-hal wajib itu syariat-syariat yang kelihatan, seperti menutup aurat. Anak itu diwajibkan menutup aurat. Bukan anak yang wajib menutup aurat, orang tuanya wajib memerintahkan anak yang menutup aurat. Adapun anak menutup aurat hukumnya tetap tidak wajib, tapi kewajiban jatuh kepada orang tuanya. Walau sunnatan, walaupun hal syariat itu sunnah, tetap orang tua diminta untuk mengajari anak, seperti siwak. Wa amarahu bidzalika wala yantahi wujuba ma marra ala man marra illa bi bulughihi. Dan hal itu akan terus lanjut, kewajiban itu akan terus lanjut bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan hal-hal yang wajib, menjauhi hal-hal yang haram. Sampai kapan? Sampai anak itu baligh, rasyidan, yang cerdas. Yang rasyidan itu bisa mentasarrufkan uangnya, bisa menggunakan uangnya. Orang tua kami, maka ini PR yang besar bagi orang tua yang punya anak tidak baligh. Ada anak itu yang maaf cakapnya pula kena sindrom apa gitu, bertingkah seperti anak kecil sampai dia tua. Maka ini PR yang sangat besar bagi orang tua yang seperti itu. Wa ujratu ta'limihi dzalik kal Qur'an wal adab fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi.
Dan kalau misalnya disewa gurunya, maka uangnya itu diambil dari mana? Hartanya kalau ada. Kalau yatim piatu dia, hartanya diambil, orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, kan hartanya itu nanti akan dipegang orang yang memang mampu, seperti pamannya. Tapi pamannya tidak ada hak untuk mentasarrufkannya. Tetap harta anaknya, harta dia. Kalau tidak ada harta dia, harta ayahnya. Kalau tidak ada maka harta ibunya. Tambihun. Dzakara Sam'ani fi zaujatin shaghiratin dzata abawaini anna wujuba ma marra alaihima fazauzu wa qadiyatuhu wujubu darbiha wa bihi walau fil kabira kama saraha bihi Jamalul Islam al-Bazri qala syekhuna wa huwa zahirun in lam yakhsha nusyuzan wa atlaqa Jarkasi an-nadaba. Sam'ani memberikan menyinggung pada masalah zaujatin shaghira, istri yang masih kecil. Jadi bagaimana kalau istrinya kecil? Yang istri kecil ini dzata abawaini, ada ayah ibunya. Dzati abawaini, ada ayah ibunya. Bahwa wajib apa yang lalu memerintahkannya sholat, melarangnya berbuat mungkar. Kepada siapa? Alaihima. Atas kedua orang tuanya. Fazauzu wa qadiyatuhu wujubu darbihi. Maka bagi seorang suami tetap wajib ya. Wa qadiyatuhu, jadi wajib mengajari istri yang kecil ini, kewajibannya itu alaihima fazauzu. Bagi kedua orang tuanya, kalau tidak bisa maka fazauju. Panya itu patartib dia. Maka kemudian suaminya. Wa qadiyatuhu, dan aturannya wujubu darbiha, wajib memukul si istri tadi. Itu tadi pukulannya ghairu mubarrah, bukan pukul untuk menyakiti. Wabihi walau fil kabirah, dan begitu juga kalau istrinya besar, udah dewasa, dipukul kalau tidak mau melaksanakan sholat. Kama sharaha bihi Jamalul Islam al-Bazri qala syekhuna wa huwa zahir in lam yakhsha nusyuzan, kalau tidak takut nusyuz. Karena perempuan ini jangankan dipukul, disentak aja melawan dia. Kalau tidak takut nusyuz. Kalau takut nusyuz maka lakukan seperti orang tua kami. Dalam ayat Al-Quran menggambarkan bahwa ada keras itu, tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Hatinya keras seperti batu. Tapi kerasnya batu ini dapat dilobangi oleh tetesan air. Maka ada perempuan itu memang harus seperti tetesan air supaya masuk ke hatinya. Namun ada pula hatinya keras seperti besi. Dikasih air bekarat, maka mesti dikasih api supaya luluh. Artinya ada perempuan yang mesti dilembuti, ada perempuan yang mesti dikerasi. Perempuan yang dikerasi ini siapa? Illam yaksha nusuzan, kalau tidak nakut terjadinya nusuz, perempuan itu melawan. Watlaqa Jarkasi sementara Jarkasi mengatakan sunnah, tidak wajib. Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis salat qalu 'alal aba'i thumma 'ala man marra ta'limuhu wa awwal wajibi 'alal aba'i ta'limuhu ay al-mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa ulida fiha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Hal yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak kita, bahkan lebih dahulu daripada mengajarkan dia salat, bahwa Nabi Muhammad lahir di Mekah, diutus di Mekah, dan wafat serta dikuburkan di Madinah. Ini hal yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak kita, bahkan lebih dahulu diajarkan dibandingkan ilmu-ilmu sholat. Ini banyak, ini saya yakin banyak di antara kita, terlebih masyarakat yang mengabaikan ini. Jadi pertama mereka ajarkan itu sholat, sementara tidak mereka kasih tahu kepada anaknya bahwa Nabi itu dilahirkan di Mekah dan diwafatkan di Madinah. Faslun. Break dulu 2 menit untuk minum. Kalau tak kencang, boy tak tamat ini boy. Nanti kok. Fa'atimu aku pun lupa Ustaz hadis Ustaz. Ada hadisnya itu, apa yang sudah lewat kalian sempurnakan, satu hadis. Atimu. Ada yang lain, apa yang sudah lewat qada, kalian kalian ganti gitu hadisnya. Iya, dasarnya itu ayat itu inna salata
sahih, tapi mereka berdalil dengan itu tak cocok. Itu kan dalil ketika qada puasa. Orang yang haid, perempuan yang haid itu kan dalil untuk perempuan haid, bukan untuk secara umum umat Islam. Cuman orang Salafi Wahabi ini kan kebiasaan begitu. Hadisnya sahih, orang hadis sahih, hadisnya sahih, tapi istidlalnya yang enggak sahih, cara berdalilnya yang enggak sahih. Awak? Iya, ijma utama seperti itu. Qada salat itu dimanapun kita baca fikih-fikih, selama itu masih selingkaran mazhab, itu pasti kuatnya qada. Cuman mungkin ulama mereka malas. Mungkin kita husnudzon karena memang fikih ini ya gocekan. Paling bahaya itu ayat Al-Qur'an sebetulnya para asatidz yang berbahagia. Paling bahaya itu bukan kepada orang jahil, bukan. Seperti ustadz-ustadz yang tidak paham, banyak maafnya pula kan. Banyak ustadz itu yang dia itu berbicara Quran hadis tapi tidak bisa bahasa Arab. Ada seperti itu. Tapi paling berbahaya dia kan tidak. Paling berbahaya itu adalah seorang ulama yang paham Quran hadis bahasa Arab tapi niatnya rusak. Karena dia bisa menggocek dalil sesuai dengan keinginannya. Itu paling bahaya. Itu paling berbahaya. Apalagi kalau kita bicara nanti ilmu hadis. Ilmu hadis itu lagi lebih ininya. Karena memang ad-dinu yaqumu bin naqdi. Agama itu bisa tetap berdiri tegak begini karena kritik. Kritik. Makanya tidak usah merasa risih ketika ada mengkritik agama itu seperti itu. Orang-orang hadis, orang-orang hadis, dia mengatakan, ayahku adalah orang baik. Tapi ayahku itu orang yang baik kata beliau. Tapi ayahku itu tidak bisa dipegang perkataannya. Ada ulama seperti itu. Ayahku orang baik, tapi ayahku tidak bisa dipegang perkataannya. Maka hadis itu memang bahasanya kasar. Dia itu bagus, tapi kadzab, pendusta, muttaham. Banyak istilah-istilah kalimat-kalimat dalam ilmu zarah wa ta'dil. Maka orang-orang hadis tidak sensitif dengan hal seperti itu ketika dia dikatakan ini, katakan kamu pendapat kamu tidak benar. Biasa saja. Karena memang ad-dinu yaqumu bin naqdi. Agama itu ya tetap tegak berdiri karena kritik. Seandainya semua orang sami'na wa ata'na, maka rancu, jelas, rancu. Apa dibilang sami'na wa ata'na? Tidak bisa, harus ada kritik. Kenapa bisa seperti ini? Pemahaman antum begini, tidak bisa seperti ini. Karena kalau sudah begitu, maka nalar itu akan dipertajam. Tapi itu lagi harus sehat, debat ilmiah secara sehat, bukan secara emosi. Ya orang yang apa Ustaz? Haid. Ini sebenarnya ketika orang haid ini saat sholat, ini apakah dia terkena khitab untuk melakukan sholat atau tidak? Dan saya samakan dengan orang yang haid masalah puasa. Orang yang haid puasa itu apakah saat itu pun dia terkena khitab atau tidak? Artinya perbedaan daripada sholat dan puasa ini sebenarnya si perempuan ini terkena hukum enggak? Terkena khitab untuk memerintahkan sebuah ibadah atau enggak? Si perempuan. Si tadi. Sebab nanti kan prosedurnya jelas berbeda. Kalau yang puasa kan ada kodenya, kalau yang sholat kan tidak ada kodenya. Sebab penjelasan secara usul fikihnya mungkin Ustaz atau kaidah fikihnya bisa diterapkan. Oh ya, paham. Jadi istilah mukhatab. Jadi istilah mukhatab ini dalam istilah fikih orang kafir itu bahkan mukhatab dengan usul syariah, tapi tidak mukhatab dengan furu' syariah. Orang kafir itu. Oh, terbalik. Mukhatab dengan furu' syariah, tapi tidak mukhatab dengan usul syariah. Bahkan orang murtad seperti itu juga. Orang murtad itu dia mukhatab dengan furu' syariah. Dia tetap dihukumi harus melaksanakan sholat. Tapi ketika dia laksanakan tidak sah. Nah, kalau perempuan ketika dia haid, apakah dia mukhatab untuk melaksanakan puasa? Mukhatab. Makanya ketika dia tidak melaksanakan puasa, dia akan mengkodong. Apakah dia mukhatab untuk melaksanakan sholat? Ini permasalahannya. Apakah dia mukhatab untuk tidak melaksanakan sholat? Untuk melaksanakan sholat, Allahu a'lam. Iya. Orang haid puasa. Di dalam bulan puasa. Nah, itu dia terkena khitab enggak? Khitab untuk melakukan puasa. Di khitab Ustaz. Kalau khitab berarti dia harus melakukan juga. Harus melakukan juga, tapi tidak sah dia lakukan. Makanya Ustaz, orang murtad itu dikhitab untuk furu' syariah. Kalau orang murtad jelas Ustaz, karena dia kan maka untuk dikhitab. Iya. Beda dengan kafir. Iya. Kafir memang dia tidak
Tidak khitab. Makanya dia tidak ada kodok. Itu yang membuat saya janggal. Kenapa ketika dia itu puasa dia tidak terkena khitab, tapi kenapa ada kodoknya? Kalau masalah sholat kan tidak ada kodoknya, berarti dia tidak terkena khitab sholat. Sedangkan puasa, apakah dia terkena khitab sehingga kok ada kodoknya? Kalau di khitab dia kena khitab, tapi tidak mukallaf. Mukallaf itu kan itulah tadi tohir, baligh, akil. Itu kan perempuan saja baligh. Iya, tapi dia nggak tohir, makanya dia tidak mukallaf. Baligh dan berakal itu mukallaf. Iya. Nah, tapi yang si Khat ini kan mukallaf juga. Mukallaf, tapi dia tidak tohir. Apa hubungannya dengan tohir? Iya, maksudnya kan ini dalam permasalahan ibadah. Iya. Artinya secara usul fikih itu yang usul fikih kan khitab dua al-mukallaf Bi'afalil mukallaf. Dan mukallaf sendiri adalah orang yang baligh dan akal. Berarti kan seharusnya si wanita Khat ini dia terkena khitab. Buktinya apa terkena khitabnya? Wajib qada. Wajib qada. Orang murtad terkena khitab. Buktinya apa? Wajib qada. Kan gitu. Ya, jadi permasalahannya Kenapa dia tidak boleh melakukan puasa? karena tidak tohir. Nah itu kan artinya kan khitabnya itu tetap menempel sebenarnya pada diri. Iya. Sama seperti orang murtad tadi. Orang murtad tadi itu juga tidak tohir secara maknawi. Dia kan tidak tohir secara hissi. Tapi orang murtad tadi dia itu tetap mukhatab secara furu' syariah. Orang yang haid tadi juga tetap mukhatab secara furu' syariah. Kedua ini sama-sama tidak tohir. Tapi tadi orang murtad tidak tohir secara maknawi. Si perempuan tadi yang haid tidak tohir secara hissi. Itu pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Makanya istilah apa Ustaz? Iya, karena itu pengkhususan. Ada hadis sahih itu la kunna nu'maru bi qada'i shalat wala nu'maru bi qada'is kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalat. Apakah qada ini termasuk amrun yang baru? Apakah memang amrun perintah yang lama itu? Kalau dari kalau memang dia itu perintah yang baru, berarti qadanya ini adalah perintah juga. Beda juga. Bukan dia itu gara-gara meninggalkan tidak puasanya tadi. Saya itu masih janggal langsung dalam permasalahan ini. Kenapa kalau sholat ini kok dia tidak ada qada? Mungkin terlepas dari ada pengurusan atau apa. Tapi dalam permasalahan puasa ini seakan-akan dia terkena khitab juga. Kan gitu, terkena khitab, tetapi dia tidak boleh melakukannya. Oke. Biar lebih ilmiah nanti kita buat aja makalahnya Ustaz. Kita untuk minggu depan atau nanti bisa kita bicarakan di Komisi Fatwa MUI. Soalnya kalau begini saya pun buku-buku saya di rumahnya. Jadi kita nanti hanya apa aja nih? Hanya maksudnya kan negara-negara biar lebih pasti dia. Biar seperti itu kita buat nanti kita dudukan. Mungkin agak lebih dalam kita di Ustaz ini. Kita sambung dulu sekitar 15 menit lagi untuk bab berikutnya. Faslun fi syurutis shalah. Oke. Qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syurutis shalah. Pasal mengenai tentang syarat-syarat salat. Asyartu, apa itu syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Syarat itu ada suatu hal yang menjadi titik pencapaian sahnya salat. Tapi bukan bagian dari salat. Dia harus ada dalam salat tapi bukan bagian salat. Seperti itu. Wa quddimat asyurutu 'alal arkani li'annaha aula bitaqdimi. Dan kenapa didahulukan syarat dibandingkan rukun? Karena syarat ini lebih dahulu dikerjakan. Idi syaratu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholati wa istimraruhu fiha. Karena syarat itu nanti wajib didahulukan dari salat. Dan itu akan terus ada di dalam salat. Seperti misalnya berwudu. Wudu itu di luar salat, hal mustaqillah, tapi harus tetap ada di dalam salat, menutup aurat seperti itu. Syurutus sholati khamsatun. Syarat salat itu ada 5. Ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. Yang pertama adalah suci dari hadas dan juga janabah.
at-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minad danasi adalah bersih dan suci dari kotoran. Wa syar'an raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadathi awin najisi. Mengangkat larangan, mengangkat penghalang yang tersusun dari hadas atau najis. Jadi menghilangkan halangan, yang halangan itu tersusun dari hadas atau najis. Jadi hadas itu maknawi, najis itu ya hissi. Seperti hadas, orang berhadas kecil tidak nampak hadas itu mana. Hadas besar tidak nampak hadas besar itu mana. Tapi dia maknawi. Najis itu hissi, tai kucing, tapi najis nanti terbagi lagi. Ada najis hukmiyah, ada najis maknawiyah. Fal aula yang pertama ya taharatu anil hadas, bersuci dari hadas. Al wudu'u adalah wudu'. Wa huwa bi dhammil wawi isti'malul ma'i fi a'dha'i makhsusatin muftatahan bi niyatin wa bi fathiha ma yutawaddau bihi. Jadi dengan dhammah waw jadi wudu, dhammah waw wudu. Waw pertama dhammahkan. Apa maksud dari kalimat wudu kalau dhammah waw? Isti'malul ma' menggunakan air fi a'dha'i makhsusatin di badan yang tertentu. Tidak semua badan. Kalau semua badan, maka perginya ke mandi. Di badan-badan yang tertentu. Badan mana itu? Dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa rajulakum ilal ka'bain. Bahkan ayat yang begini pun ulama berbeda pendapat. Ayat yang jelas begini, ulama berbeda pendapat. Syafi'i mengatakan wajib tertib, Hanafi kalau tidak salah saya atau Maliki mengatakan tidak wajib tertib. Hal ayat yang sudah memang jelas seperti itu, ulama juga berbeda pendapat. Muftatahan bi niyatin, dimulai dengan niat. Wa bi fathihah, dan kalau dipatahkan wawnya jadi wadu, bukan wudu. Wadu ma yutawaddau bihi adalah tempat yang di situ kita berwudu. Air yang kita pakai untuk berwudu. Wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati lailatul isra'i. Mulainya wajib berwudu sama di masa wajibnya salat. Kapan? Lailatul Isra. Wa syurutuhu, syarat-syarat wudu, wa syurutuhu al-wudu'i ka syurutil ghusli. Kalau syuruti ghusli seperti syarat mandi. Khamsatun. Ahaduha yang pertama ma'u mutlaqun. Air mutlak. Fala yarfa'ul hadatsa wa la yazilun najasa wa la yahsulu sa'irat taharati walau masnunatan illa al-ma'ul mutlaqu. Maka najis tidak bisa hilang, hadas tidak bisa terangkat, bentuk-bentuk penyucian tak bisa dilakukan, walaupun itu bentuk penyucian sunnah. Illal ma'al mutlaq, kecuali ma'ul mutlaq, kecuali menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma' bila qaidin. Ma yaqa'u alaihi isma, suatu zat yaqa'u alaihi ismu ma, yang bisa dikatakan dia air. Bila qaidin, tanpa adanya kait, tanpa adanya penamaan yang lain. Misalnya air sumur itu nama aslinya, tidak qaid yang lain. Itu nama aslinya air laut. Tapi ada qaid yang memang tambahan ke dia, ma'u wardi, air mawar. Apalagi? Air apalagi? Pokoknya air itulah. Air sirup. Ada penamaan air teh. Wa in rushiha min bukharil ma'i at-tuhur al-mughla aw istuhlika fihi al-khalid aw qadin bi muwafaqatil waqi' kama al-bahri bi khilafi ma la yadhkuru illa muqaydan kama al-wardi. Dan sekalipun dikumpulkan dari bukhornya air yang dipanaskan. Apa bukhor? Embun, apa uapan-uapan dari air yang dipanaskan, aw istuhlika fihi al-khalid, atau hancur di dalam air tersebut khalid campuran, au qadin bi muwafaqatil ma, atau kaitan tapi sesuai dengan bi muwafaqatil waqi, sesuai dengan yang terjadi pada tempat tersebut, kama il bahri, seperti misalnya qaidnya bahru itu tempat dia air laut. Bi khilafi ma la yadhkuru illa muqayyadan kama il wardi. Berbeda kasusnya kalau air itu disebutkan tapi harus dengan qaidnya. Artinya air sumur kalau kita buat jadi air gelas, air teh jadi air teh, itu berbeda. Tapi kalau air mawar tetap akan menjadi air mawar. Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin min raf'i hadatsin
bukan air yang sudah dipakai dalam melakukan fardu toharo. Jadi bukan sunnah. Musta'mal itu air suci yang sudah pernah dipakai untuk hal yang wajib. Jadi kalau air suci dipakai untuk hal yang sunnah, air itu tetap akan menjadi suci, tidak musta'mal. Asghara au akbaro. Baik itu air kecil ataupun air besar. Biasanya sawa'un kana asghar au akbaro. Gitu biasanya takdirnya. Walau min tahrin hanafiyin. Walaupun dari sucinya Hanafin. Apa namanya istilahnya? Keran. Lam yanwi au sabiyin lam yumayiz waf. Yang dia tidak berniat atau anak kecil yang belum memayis untuk melaksanakan tawaf. Wa izalati najisin walau ma'fuwan anhu qalilan, dan juga dipakai untuk menghilangkan najis walaupun najisnya dima'fu. Yang najis ini sedikit. Hala kaunul musta'mali qalilan, maksudnya air yang dipakai itu sedikit, tuna kullatain, tidak 2 kullah. Jadi kalau airnya itu sudah dipakai untuk bersuci, namun mencapai 2 kullah, maka air tersebut akan tetap suci. Tapi kalau air tersebut tidak mencapai 2 kullah dan dipakai untuk bersuci pada hal yang wajib, air tersebut akan menjadi musta'mal. Air musta'mal itu bukan air najis, tapi air yang tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sedang dicampur dengan air suci, maka air itu akan menjadi suci. Sedangkan dicampur dengan air musta'mal saja, air itu ketika mencapai 2 kullah akan suci. Maka PR kita yang sangat besar di masjid-masjid lantai perapat ini, sangat banyak kita jumpai di dekat WC itu ada ember yang pendek. Artinya bukan hanya takut terkena air musta'mal, bahkan kadang bisa terkena air kencing, melempar ke situ, dan itu najis. Kalau air kecil, air sedikit di bawah kullatain masuk najis, baik berubah atau tidak berubah air tersebut, maka air itu akan menjadi najis. Kecuali banyak. Dunal kullatain fa in jumi'al musta'malu, kalau dikumpulkan air musta'mal, fa balagha kullatain, sampailah 2 kullah, fa mutahhiru, maka air itu menjadi tahir mutahhir, bisa mensucikan. Kama law jumi'al mutanajjis, sebagaimana kalau dikumpulkan air mutanajjis, air yang kena najis, bukan air najis, air yang terkena najis. Dikumpulkan air mutanajjis, fa balagha kullatain, sampailah 2 kullah. Walam yataghayyar, tidak berubah pula lah, baik warnanya, baunya, ataupun rasanya. Jadi ada tingkatan juga orang tua kami para hadirin sekalian, namun saya lupa, kalau ada yang ingat bisa dikaji. Ada perbedaan antara bau, rasa, dan juga warna. Jadi ada tingkatan itu. Karena ada air ini bercampur, air musta'mal itu masuk ke air suci, itu air yang sama. Air yang sama itu artinya tidak bisa dibedakan. Kalau seandainya yang masuk ke dalam air suci itu adalah air yang bisa beda, contoh misalnya seperti pewarna masuk ke dalam air, maka nampak yang masuk itu bagaimana. Tapi kalau air musta'mal masuk ke dalam air biasa, maka itu takdiri, perlu untuk dikira-kira. Mengkira-kiranya itulah ada tingkatannya. Saya lupa, kalau ada yang ingat tidak apa-apa kita kaji. Ada dia dimulai dari warna, bau, baru rasa. Atau terbalik, rasa atau bau. Jadi kalau di Indonesia para ustadz-ustadz kita seperti misalnya Bu Yahya atau yang lain mengatakan seperti masukkan sirup. Kalau sirup ini dimasukkan ke sana airnya berubah, maka air itu akan menjadi musta'mal. Kalau di sana itu rumman, kalau di dalam fikih Bazuri namanya istilahnya rumman. Kalau rumman itu dimasukkan ke sana, istilahnya misalnya air musta'mal kita ini segini. Kalau andainya rumman atau sirup masukkan segini ke dalam ember, kalau dalam kira-kiranya ember itu akan berubah warnanya, air di ember, maka air itu akan menjadi musta'mal. Tapi kalau seandainya tidak berubah, maka air itu tetap menjadi suci. Misalnya setetes 2 tetes kayaknya nggak bakal berubah itu.
Kama law jumi'al mutanajjis fa balagha qullatain wa lam yataghayyar. Sebagaimana seandainya kalau air mutanajjis kita kumpulkan, ingat air mutanajjis bukan air najis. Jadi bukan air kencing dikumpulkan, tapi air mutanajjis dikumpulkan. Fa balagha qullatain, sampailah akhirnya 2 kula. Fikih kontemporer itu mengatakan 2 kula itu simpelnya 60 ke atas, ke samping, ke bawah. Volumenya 60 cm. Bukan 60 meter, 60 meter kolam itu. Fa balagha qullatain wa lam yataghayyar wa in qalla ba'da tafrighihi, sekalipun menjadi sedikit, kurang dari 2 kula setelah dipisah. Jadi setelah digabung sampai 2 kula tak berubah warnanya, maka air ini menjadi air suci sekalipun nanti makin sedikit kok dipisah. Karena sudah menjadi suci dari awal, jadi kembali dia ke suci. Fa'ulima andal istimala la yathbutu illa ma'a qillatil ma'. Maka dari hal ini dapatlah kita ketahui air istimal tidak akan sabat, air itu tidak akan menjadi mustakmal kecuali ma'a qillatil ma', airnya sedikit. Wa ba'da infisalihi anil mahal mustakmal. Dan setelah memisahkannya dari tempat dipakainya. Walau hakaman, walaupun secara hukum, ka'an jawaza mangkabal mutawaddi aw raqibathu wa in ada li mahallihi aw intaqala min yadihi al-ukhra. Na'am, la yadurru fil muhdits infisalul ma'i min al-kaffi ila sa'id wala fil junubi infisalu min ar-ra'si ila nahwi sadri mimma yaghlibu fihi taqadzuf. Taqadzuf ini saya belum tahu artinya, karena seperti saya bilang tadi, saya kira enggak sampai sini. Apa? Menetes. Wa ba'da infisal anil mustamal, dan dia harus sudah, jadi syaratnya itu airnya sedikit dan harus sudah berpisah dari tempat dipakainya. Misalnya kayak gini. Saya berwudu dari sini ke sini. Maka selama air itu berputar daerah sini, air itu akan tetap menjadi suci. Kapan dia menjadi mustakmal? Setelah keluar dari area ini. Jadi kalau udah jatuh dia akan menjadi mustakmal. Sama ketika pindah ke sini, dia akan menjadi mustakmal. Maka selama masih di area pemakaian, maka dia tetap akan menjadi suci. Ka'an jawazal mangkibal mutawaddi, seperti misalnya lewat dari mangkibnya mutawaddi atau rukbatihi, lututnya apa? Rukbatun apa istilahnya? Mangkib ini kan? Ini kan? Rukbah ini Ustaz. Ini kan? Ini bingung juga ini. Para asatidz ini segala rukbahnya. Wa in ada li mahalihi, sekalipun kembali ke tempatnya. Jadi kalau sudah lewat dia akan menjadi mustakmal sekalipun kembali ke tempatnya. Jadi catatannya itu harus berputar di daerah pemakaiannya. Maka kalau berputar di daerah pemakaiannya, air itu akan menjadi tetap suci. Awin taqala min yadin li ukhra, atau berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Naam, la yadur fil muhdits, tidak masalah bagi orang yang berhadas, infisal ma'i minal kaffi ila sa'id. Berpisahnya kaf ini. Air dari kaf sampai sa'id, siku. Sini kan? Sini siku. Tunggu. Ini sa'id itu apa yang ini? Mana ya? Tunggu ya. Sa'id ini kan? Ini adun kan? Berarti sa'id itu ini. Berarti kaf itu ini. Oh, kaf ini, telapak. Inilah Masya Allah. Lengan berarti. Na'am la yadurru fil muhdits, tidak masalah bagi orang yang berhadas. Infisalul ma'i minal kaffi ila sa'id, berpisahnya air atau berpindahnya air itu dari telapak tangan menuju lengan. Jadi tidak ada masalah. Wala fil junubi, dan begitu juga pada kasusnya orang yang junub, tidak menjadi mustakmal airnya minar ra'si ila nahwi sadri, kalau air itu berpindah dari kepala sampai ke dada. Karena masih di peredaran pemakaian air tersebut. Mimma yaghlibu fihi taghadub, di antara tempat-tempat yang biasanya ke situlah air menetes. Far'un. Lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu bi qasdil ghusli anil hadathi aw la bi qasdi
ba'da niyatil junubi aw tathlithi wajhil muhdits aw ba'dal ghuslatil ula in qasada al-iqtisara 'alaiha bila niyatin igtirafin wala qasdi ahadil ma'i li ghadhi akhar sara musta'malan binisbati li ghairi yadihi walau ayaghsila bima fihi baqi sa'idiha. Par'un cabang lau adkhala al-mutawaddi yadahu. Seandainya orang yang berwudu memasukkan tangannya biqasdil ghusli anil hadath. Tujuannya itu untuk mandi, untuk menghilangkan hadas, atau tidak ada niat, atau tidak ada tujuan, tapi dia telah niat junub. Jadi dia sudah niat junub, dia masukkan tangannya, tapi tidak ada niat tujuan lain, tapi dia sudah niat junub. Au tathlisi wajhil muhdits, atau meninggalkan wajahnya orang yang berhadas, au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama. In qasdal iqtisara 'alaiha, kalau dia tujuannya hanya bataskan sampai basuhan pertama saja. Tidak dibuatnya yang kedua sampai sunat tiga enggak. Bila niat iktiraf, tanpa ada niat iktiraf, tidak niatnya untuk masukkan. Wala qasda ahad akhdhi, ini enggak, bukan. Akhdhi kayaknya itu bukan. Iya kan akhdhi kayaknya kan, situ ada titiknya. Ada titiknya di situ. Di sini enggak ada titiknya. Iya kan? Di sini banyak ahad, di situ ahad juga kan? Iya. Wala qasdi akhdil ma, makanya dia kurang masuk. Wala qasdi akhdil ma, dan tidak juga bertujuan untuk mengambil air li ghardi akhar, mencapai tujuan yang lain, sara musta'malan, maka air tersebut akan menjadi musta'mal. Jadi kalau dia masukkan tangannya bukan niat iktiraf, bukan untuk masukkan tangan ambil air gitu aja. Tidak ada niat sama sekali, tapi sudah niat junub. Maka dimasukkan tangannya itu akan menjadikan air itu musta'mal. Musta'mal yang bagaimana? Musta'mal binisbati li ghairihi, untuk dipakai ke badan yang lain. Adapun yadihi li ghairi yadihi, kepada tangannya, falahu ayyaghsila bima fiha biaqi sa'idihi, boleh dia pakai untuk daerah tangannya. Jadi air yang dia masukkan tangannya tadi walaupun tanpa ada niat, tapi kalau dia sudah niat mandi junub atau yang lain, tidak niat iktiraf dia, tapi sudah niat junub, maka air tempat dia masukkan tangan itu akan menjadi musta'mal. Musta'mal bagi siapa? Bagi anggota tubuh yang lain. Tidak bagi tangannya, maka bisa dia pakai air itu untuk membasuh tangannya. Wa ghairu mutaghayyir taghyiran katsiran. Jadi air mutlak itu bukan air musta'mal dan bukan air yang berubah. Jadi beda musta'mal sama mutaghayyir. Beda. Nanti mutaghayyir ada nanti mukhalid, ada yang tercampur dia, ada mujawir nanti yang dia lewat dari tempat tersebut. Wala ghairu mutaghayyir taghayyuran katsiran, dan dia tidak berubahnya yang banyak. Bihaitsu yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi bi an taghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw lainin aw launin aw rihin walau takdirian. Ini dia takdirian. Aw kana taghayyuru bima ala adwil mutatahhiri fil asahi wa inna ma yu'tharu taghayyuru in kana bi khalitin aw mukhalitin lil ma'i wa huwa ma la tamayyazu fi ra'il ain. Dan syarat air mutlak itu selain dia tidak musta'mal, harus bukan air yang berubah. Jadi bukan bekas pakaian dan dia tidak berubah. Berubahnya itu tidak boleh banyak. Bihaitsu, sekira-kira kalau dia berubah, yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Tidak bisa lagi dia dinamakan dengan air secara mutlak. Harus ada qaid yang lain. Bi an taghayyara ahadu sifatihi. Contohnya berubah salah satu sifatnya. Seperti berubah rasanya. Airnya memang warna tidak berubah, putih. Tapi karena masuk gula, maka air itu menjadi manis sehingga penamaannya air gula. Atau launin, air itu tak ada rasa, tapi ada warna. Seperti misalnya masuk wardun, mawar, sehingga air itu menjadi merah. Maka namakan air mawar. Aurihin, atau rih, bau. Nah, itulah apa contoh yang dibuat. Ada air tidak berasa, tidak berwarna, tapi bau. Baunya itu misalnya apa air yang bau ya? Belerang itu dia enggak, belerang itu kalau dia di tempat belerang tidak ada masalah airnya.
benda yang membuat air bau apa? Oh, Ustaz? Pandan. Misalnya air itu kita rendam dengan pandan di dalamnya sehingga berbau pandan, tapi warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Maka air ini akan disebut air pandan. Atau parfum-parfum yang biasa tak berwarna itu. Walaupun takdirian, ilah tadi itu kira-kira. Seperti air mustamal tadi. Air mustamal itu sifatnya itu sama seperti air mutlak. Tidak warnanya sama, baunya sama, rasanya sama. Maka perubahan itu adalah takdirian. Artinya kalau misalnya yang masuk ke situ adalah mawar, kapan air itu dinamakan dengan air mutaghayyir? Ketika mawar itu memberikan efek perubahan kepada air itu. Yang tidak bisa lagi air itu lepas dari kalimat mawar. Pasti dinamakan air mawar. Kapan air itu disebut dengan air garam? Ketika masuk garam dan air itu tidak lepas dari garam. Kecuali memang air itu dasarnya adalah air garam, seperti air laut. Tapi kalau misalnya takdirian atau air yang sama sifatnya, air mustamal tadi, air yang bekas kita pakai itu sama sifatnya dengan air mutlak, maka dia kira-kira. Kalau bahasa di sini karena pernah kita nampaknya sirup itu, kalau sirup itu masuknya segini, apakah merubah air itu? Maka air itu akan menjadi mutaghayyir, tidak bisa dipakai berwudu. Tapi kalau seandainya masuknya hanya segini dan tidak merubah air itu, maka air itu tetap menjadi suci. Kalau di buku-buku seperti Bajuri pakai istilah rumman, perumpamaan itu rumman. Rumman itu buah delima. Au kana taghayyur bima ala adwil mutahhiri fil ashah. Atau perubahannya itu terjadi pada badan seorang yang berwudu, bersuci. Berwudu dia, pala lewat di tangannya ini berubah airnya, warnanya. Karena mungkin dia lagi bergelut di dunia persawahan. Airnya berubah, maka air itu tidak bisa lagi mensucikan. Wa inna ma yu'atharu taghayyur in kana, sungguh salah. Ya. Wa inna ma yu'atharu at-taghayyur in kana bi khalitin, yang berefek, yu'atharu berefek perubahan itu apabila bi khalitin dengan campuran, ay mukhalitin lil ma', campur kepada air, wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'yil ain, dia tidak dapat dibedakan di mata. Tahirin wa qad ghani al-ma' anhu, suci lagi tidak butuh darinya. Tunggu ya.